Silakan Ibu. Baik ya. Assalamualaikum Bu Yulis. Waalaikumsalam Bu Aisyah. Bu Aisyah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Maaf ini ya Bu Yulis, saya kesini apa mengganggu ya? Oh, tidak. Gimana Bu Aisyah? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Yulis, ini ada sedikit apa ya, yang menjadi unek-unek saya. Saya butuh teman untuk sharing gitu Bu Yulis. Apa Bu Yulis Oh, ada waktu? oh iya, Insya Allah saya siap Bu Aisyah. Mari Bu Aisyah, kira-kira jadi pertemuan ini Bu Aisyah lakukan untuk apa ya Bu Aisyah? Ya, saya dari sharing ini, dari percakapan dengan Bu Yulis ini, saya harapkan nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Oh iya, baik. Boleh saya tahu kira-kira apa permasalahan yang Bu Aisyah hadapi saat ini? Iya, Bu Yulis, terima kasih atas waktunya. Ini mohon maaf ya, sekali lagi mengganggu. Saya ada masalah tentang ya pelaksanaan KBM di kelas ya. Yang namanya guru mungkin beda siswa tiap tahun dengan beda karakter. Mungkin tahun kemarin ada masalah, tidak ada masalah, maksud saya, sedangkan tahun ini ada masalah. Ini tentang beberapa materi di mapel saya yang kebetulan saya pegang, kimia gitu, Bu Yulis. Mm-mm, Kok sulit mm-mm, sekali gitu. Yang mengerti di materi, ini khususnya di materi bentuk molekul. Yang sebelumnya mulai dari ikatan kimia itu memang sudah agak sulit ya. Maksudnya sedikit yang memahami, kurang dari 50%. mm-mm, Kemudian sekarang mm-mm. saya lanjutkan ke bentuk molekul malah tambah lebih sedikit gitu kalau saya persentase eh, yang Iya. memahami. Nah, saya bingung gitu. Ini mau dilanjutkan ke materi berikutnya atau gimana gitu, Bu. Kok hampir lebih dari 50% yang belum bisa. Begitu ya. Jadi permasalahannya Bu Aisyah itu ini ya siswanya mengalami kesulitan di dalam memahami materi Bu Aisyah yang Ibu Aisyah berikan gitu ya Betul, Bu tentang Yulis. molekul ya. Iya. Iya. Baik Bu Aisyah. Menurut Bu Aisyah itu kalau diposisikan lah dari sekarang kesulitan Bu Aisyah itu permasalahannya itu ada di posisi berapa jika skala 1 sampai skala 10. Jika skala 1 tuh Bu Aisyah mengalami kesulitan yang sangat gitu. Tapi kalau sudah angka 10 saya rasa Bu Aisyah sudah bisa siswanya sudah bisa mampu lah memahami apa yang materi yang telah akan diberikan oleh Bu Aisyah. Kira-kira di angka berapa ya Bu Aisyah sekarang? Iya. Kalau saya melihat dari prosentase hasil kuis kemarin gitu ya, eh, Mm-mm. kayaknya masih angka 5, Bu. Ya, jadi Oh kecil gitu. sekali memang karena memang belum 50% yang mampu Iya. mencapai nilai KKM gitu, Bu. Mhm mhm. Iya, kalau begitu, Bu Aisyah menginginkan di angka berapa, permasalahan Bu Aisyah ini, bisa, tercapai gitu, Ya, bisa teratasi? kalau saya ya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya Mhm, rancang di RPP, ya saya menginginkan siswa saya dalam semua KD ya, dalam semua KD itu bisa 10 gitu ya, Bu. Ya mungkin mhm mhm, mungkin ada berapa lah yang kurang, tapi saya harapkan mungkin bisa lebih dari 10 siswa atau 10 siswa lah mhm. minimal bisa mencapai dalam rentang skala 10 gitu. Oh begitu, baik. Selama ini kan Bu Aisyah mengalami permasalahan itu ya, kira-kira, kesempatan apa yang Ibu Aisyah lakukan, untuk siswa-siswa yang, eee,
belum memahami, dikala ada kesempatan apa saja yang Ibu Aisyah lakukan? Hmm, gini ya, saya melihat dari materi sebelumnya itu, kok siswa saya ini bisa gitu loh, Bu. Ya, murid saya ini kok bisa gitu. Tapi ketika memasuki materi bentuk molekul ini kok nggak bisa. Saya melihat mungkin ini kan materinya memang eh, ya dikatakan terlalu sulit ya tidak, karena tidak menghitung sebenarnya. Cuma memang lebih materinya itu lebih bersifat abstrak. Jadi mungkin Hmm. saya berasumsi kalau murid saya itu kesulitan ketika memahami sesuatu yang bersifat abstrak. Jadi kalau materi sebelumnya kan tidak, jadi bisa Mm-mm. dilihat atau bisa dihitung gitu, ada rumus. Tapi kalau ini, jadi karena bersifat abstrak, jadi ya imajinasi anak harus membayangkan sehingga bisa menghasilkan bahwasanya apa itu bentuk molekulnya seperti ini, bentuk molekulnya V, bipolar, bipiramida, begitu Ibu. Eh, jadi saya apa ya masih berasumsi bisa anak-anak saya itu mampu untuk memahami gitu seperti materi sebelumnya. Cuma sekarang caranya mungkin ya Bu ya. Jadi kalau yang bersifat materi kemarin itu kalau hitungan atau yang bersifat nyata bisa dilihat itu dengan cara seperti itu dengan cara saya mengajar dengan apa itu media seperti itu siswa saya mengerti berarti saya sekarang kalau materinya abstrak harusnya berbeda gitu menurut saya Ibu. Iya, iya, baik. Eh, dari pemaparan Bu Aisyah tadi itu ya, kira-kira yang akan Ibu Aisyah lakukan prioritas pertama supaya tadi Bu Aisyah menganggap bahwa siswa Bu Aisyah yakin pasti bisa karena di materi-materi yang lain juga bisa gitu. Kira-kira apa yang akan diprioritaskan yang paling utama nantinya Bu Aisyah? Ya itu mungkin dari metode mengajar atau ini Bu Mm-mm. mungkin ke media ya yang bisa Mm-mm. menjembatani dari abstraknya itu ya dari bentuk Mm-mm. molekul abstraknya itu ke suatu yang nyata lah gitu. Oh gitu, ya baik-baik. Baik Bu Aisyah, itu kan sudah tadi Bu Aisyah sudah menyampaikan mungkin bisa dari model pembelajarannya, bisa dari medianya. Eh, Kira-kira itu menurut Bu Aisyah bagaimana cara misalnya mengantisipasi lah kalau Bu Aisyah sudah mencoba dengan media, dengan ini antisipasi untuk gangguan ke depannya nih apa Bu Aisyah? Agar Saya anak bisa memahami. Heeh. ya dengan itu Bu dengan apa ya berinovasi di media mungkin Bu. Ya, saya Heeh. akan Oh lebih ya ya ya. ya jadi saya akan lebih menyesuaikan apa ya siswa saya sebenarnya ini cara belajar atau cara memahami dari materi ini media apa yang cocok ya, jadi bisa jadi setiap tahun beda medianya karena memang siswanya berbeda gitu Ibu. Iya betul sekali. Iya iya baik Bu Aisyah. Eh, Tadi sudah ya Bu Aisyah sudah bisa menemukan lah apa namanya sudah tahu bagaimana kira-kira oh caranya dengan menyediakan media karena mungkin dengan media dianggap nantinya eh, materi yang ini molekul karena banyak abstraknya menurut Bu Aisyah tadi sehingga dengan media mungkin bisa terbantukan begitu kan ya Bu Aisyah ya. Iya Bu. Eh, Kemudian komitmennya Bu Aisyah untuk rencana aksi yang akan Bu Aisyah lakukan dengan menyediakan media itu dengan model pembelajaran komitmen ke depannya kira-kira bagaimana ya Bu Aisyah agar misalnya ke depannya tiap tahunnya kan Bu Aisyah sudah tahu ya kalau siswa ini banyak yang ternyata tidak mampu di
materi molekul. Nah, untuk komitmen ke depannya agar tidak terulang kembali di tahun-tahun berikutnya mungkin Bu Aisyah, kira-kira apa yang rencananya yang akan dilakukan Bu Aisyah? Iya, jadi untuk rencana ke depan ya itu saya terus berinovasi di media, media pembelajaran menyesuaikan dengan karakter siswa gitu. Bisa dengan dari karakternya, dari gaya Mm-mm, belajarnya mungkin, mm-mm, atau bisa jadi dari kemampuan kognitif awal ya, tes diagnosis awal itu bisa jadi eh, apa ya, apa dasar kita dalam menjalankan KBM di kelas. Udah ternyata tahun ini hasil diagnosis awalnya seperti ini, maka seharus seperti ini. Kalau tahun kemarin seperti mm. ini, berarti caranya seperti itu, gitu Bu. Iya, iya. Luar biasa sekali Bu Aisyah. Kira-kira menurut Bu Aisyah siapa yang bisa membantu Bu Aisyah untuk menjaga komitmen itu Bu Aisyah? eh Kalau dalam hal KBM, mungkin ya, Mm-mm, jadi yang backing utama itu adalah MGMP sekolah yang terdiri dari serumpun ya, guru-guru yang mengajar mm-mm, mm-mm. mapel kimia. Jadi kita saling sharing atau minta saling bantuan. Ini tolong kita, ayo ikut saya ke kelas misalkan. Eh, saya ada kesulitan, mungkin nanti bisa menemukan solusi, begitu Ibu. Iya, iya, baik. Baik, Bu Aisyah. Berarti nanti Bu Aisyah akan berkolaborasi gitu ya, Bu Aisyah ya, Iya, dengan rekan yang eh, serumpun, dengan mapel yang serumpun gitu ya, Bu Aisyah. Baik, Bu Aisyah. Terima kasih banyak. Apa Bu Aisyah sudah merasa lega dengan permasalahannya? iya Ibu. Alhamdulillah dari sharing dan percakapan kita tadi, saya sudah merasa lega dan saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini mengganggu saya loh, Ibu. Jadi Iya, terima baik. kasih ya Bu Yulis atas waktu dan kesempatannya telah mendengarkan curhatan saya. Ya, baik Bu Aisyah, sama-sama. Nanti kalau ada apa-apa, mungkin Bu Aisyah bisa menghubungi saya, kita bisa bertemu kembali, bisa bercerita lagi gitu ya Bu Aisyah. Saya selalu terbuka buat Bu Aisyah loh ya. Bu Iya, Aisyah nggak usah sungkan-sungkan lah datang ke saya gitu ya Bu Aisyah ya. iya terima kasih Bu Yulis. Iya Bu Aisyah ya. Eh, Bu Aisyah, terima saya kasih anu ya banyak ya Bu, sudah kepercayaannya. ya saya mohon diri dulu karena ini sudah jam, saya ada jam di kelas 12 Ibu. Oh Sekali gitu, lagi iya terima baik. kasih. Eh, Sama-sama Bu Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.